Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya Junaidi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. NIM saya 20410501089. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan apa itu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Untuk yang pertama yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa itu perekonomian tertutup? Perekonomian tertutup ini adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan antar luar negeri atau tidak ada kegiatan ekspor maupun impor. Perekonomian tertutup sederhana atau perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Keseimbangan perekonomian sederhana atau dua sektor dapat dituliskan yaitu dengan notasi Y sama dengan C plus I, di mana C itu adalah konsumsi dan I adalah investasi. Jika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian digunakan untuk menabung atau saving atau biasa diberi notasi S, maka dituliskan sebagai yaitu Y sama dengan C plus S. Lalu fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi dalam perspektif makroekonomi. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melibatkan konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat kepada konsumsi dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Untuk menunjukkan kelakuan rumah tangga dalam perekonomian dalam melakukan konsumsi dan tabungan, analisis makroekonomi selalu melihat ciri-cirinya dengan menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pendapatan nasional. Jadi ekonomi makro selalu melihat ciri-cirinya itu dengan menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pendapatan nasional. Lalu fungsi investasi. Investasi ini merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dan investasi ini memiliki dua peranan dalam makroekonomi. Yang pertama yaitu investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan tidak mudah habis. Maka perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan. Yang kedua, investasi mendorong terjadinya akumulasi modal. Perubahan stok bangunan gedung dan peralatan lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Oke, lanjut yang kedua yaitu perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian keadaan ke dalam tiga laku, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Lain dengan kebijakan tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu cuma ada dua, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Nah, jika ini ada tiga, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Adanya unsur pemerintah menimbulkan dua konsekuensi. Perhitungan pendapatan nasional yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Dan dari sudut penerima memunculkan komponen pajak atau tax. Tentunya hal ini menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan terhadap nasional dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus I plus G. C di sini yaitu consumption atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. I ini adalah investment atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. G yaitu government expenditure atau pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi Y sama dengan C plus S plus T. Atau di sini keterangannya yaitu S yaitu saving atau tabungan, T adalah tax atau pajak. Lalu dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pada perekonomian tertutup dengan dua sektor pendapatan nasional, Y sama dengan pendapatan disposable YD. Dengan adanya unsur pajak atau tax, maka pendapatan disposable atau YD menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional Y. Hubungan antara pendapatan disposable dengan pendapatan nasional dapat dijelaskan yaitu YD sama dengan Y kurangi T. Untuk melihat sampai sejauh mana pajak dapat mempengaruhi konsumsi, maka dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan pajak, yaitu yang pertama pengaruh pajak tetap, yang kedua pengaruh pajak proporsional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.